Boleh dibilang, Rano adalah lelaki yang sangat beruntung. Betapa tidak, dengan tampangnya yang ala kadarnya dan pekerjaannya yang hanya sebagai penjaga toko elektronik, ia berhasil mempersunting Rahma sebagai istrinya. Rahma bukan perempuan biasa, ia adalah perempuan istimewa. Tak hanya cantik, ia juga mandiri, pengertian, dan telaten mengurus rumah tangga. Di kampungnya, Rahma dikenal sebagai bunga desa. Maka tak heran jika banyak lelaki yang iri dengan Rano. Pernikahan Rahma dan Rano sudah berjalan lebih dari 5 tahun, mereka juga sudah dikaruniai 3 orang anak. Sebuah gambaran yang hakiki tentang kebahagiaan sebuah keluarga, tapi dasar Rano memang lelaki tak tahu diuntung, dengan segala anugerah istri sempurna yang ia dapatkan. Ia ternyata masih tetap tergoda untuk selingkuh. Dan bajingannya, ia selingkuh dengan Wulan, kawan Rahma di tempat kerja. Perselingkuhan itu bermula saat Rambat mengantar Rahma berangkat kerja ke sekolah. Kebetulan, Rahma bekerja sebagai karyawan TU di salah satu sekolah swasta di dekat kantor kecamatan. Saat mengantarkan Rahma itu, tak sengaja Rano bertemu dengan Wulan yang bekerja sebagai guru kesenian di sekolah tempat Rahma bekerja. "Oh, ini suaminya Mbak Rahma," ya tanya Wulan. "Ada Rahma?" "Iya, Mbak," jawab Rahma yang kemudian langsung mengenalkan suaminya kepada Wulan. Entah kenapa, ada yang aneh di hati Rano saat ia bertatap wajah dengan Wulan. Hatinya serasa berdebar. Ia merasa ada sesuatu yang lain dari Wulan, sesuatu yang tidak bisa ia temukan pada sosok Rahma. Bukan soal kecantikan, sebab jika dibandingkan dengan Rahma, Wulan jelas masih kalah dengan Rahma. Entah, tapi yang jelas, semenjak perjumpaan saat itu, Rano merasa yakin bahwa ia jatuh cinta pada Wulan. Rano kemudian mulai bergerilnya pada sosok Wulan. Akun Facebook, Twitter, dan Instagram Wulan langsung ia ikuti. Singkat cerita, perasaan cinta terlarang itu rupanya bersambut. Wulan ternyata juga memendam perasaan pada Rano. Karenanya, tak butuh waktu lama bagi keduanya untuk saling ngelikai foto, berbalas komen, hingga kemudian berbalas DM. Keduanya semakin intens berkomunikasi, dan pada satu titik, mereka dengan berani saling mengungkapkan rasa ketertarikan mereka masing-masing. Hingga akhirnya, perselingkuhan itu pun tak bisa dicegah lagi. Berkali-kali Rano menyambangi Wulan di rumahnya. Hal itu ia lakukan saat suami Wulan sedang ada kerjaan lembur. Jika suaminya lembur, Wulan memang sendirian di rumah, sebab ia memang belum punya anak. Hubungan gelap itu bertahan lumayan lama. Rambat dan Wulan sama-sama lihai menyimpan rahasia. Sehingga sampai beberapa bulan Rano rutin menyambangi Wulan di rumahnya. Baik Rahma maupun suami Wulan sama sekali tidak mengetahui bahwa pasangannya selingkuh. Lantas hubungan terlarang itu kemudian berubah karena sebuah peristiwa kala itu, saat Rano sedang asik bercumbu dengan Wulan. Tiba-tiba, terdengar bunyi mesin motor masuk ke halaman rumah Wulan. Wulan hafal betul dengan bunyi mesin motor tersebut. Itu bunyi mesin motor suaminya. Ia tentu tak menyangka jika suaminya akan pulang secepat itu. Wulan hafal betul dengan bunyi mesin motor tersebut. Itu bunyi mesin motor suaminya. Ia tentu tak menyangka jika suaminya akan pulang secepat itu. Rano pun panik, terlebih saat suara langkah kaki Cahyono semakin terdengar dekat. Kepanikan Rano semakin menjadi-jadi tatkala ia sadar bahwa rumah Wulan tidak punya pintu belakang. Itu artinya tak ada pintu keselamatan bagi Rambat di hadapan suami Wulan. Beruntung, sungguh beruntung, Wulan rupanya cukup jenius. Saat Cahyono mengetuk pintu, Wulan dengan santai berkata kepada Rano, "Mas, cepat pakai bajumu, Mas Cahyono, biar aku yang urus." Rano segera memakai bajunya. Sementara Wulan berjalan santai menuju pintu rumah sambil membawa kantong plastik yang penuh dengan sampah. Langsung membuka pintu, dan di hadapannya berdiri sang suami tercinta. Dengan tenang, Wulan mencium tangan suaminya. "Kok cepet pulangnya?" tanya Wulan pada Cahyono suaminya.
Iya, kerjaan lemburnya cuma sedikit. Jadi bisa pulang lebih awal, jawab Cahyono. Oh. Cahyono kemudian bersiap melepas sepatunya. Namun kemudian, Wulan mencegahnya dan malah mengulungkan kantong plastik berisi sampah yang sudah ia bawa kepada Cahyono. Bersambung ke part 2.